Halo semuanya, balik lagi di channel Schwarzer Anime. Di video kali ini, kita akan lanjut pembahasan untuk spoiler ending gamers ya, untuk part 2-nya. Sebelum nonton part 2 ini, disarankan kalian nonton video part 1-nya dulu, karena ada perkembangan hubungan antar para karakter dan ada karakter baru. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Masuk ke volume 10, di sekolah, Keita minta maaf ke yang lainnya karena udah sembrono di volume sebelumnya, tapi malah dipuji yang lainnya. Mereka pun langsung bikin rencana buat ngalahin Main. Keita dibebasin buat milih game apa aja untuk pertandingan, karena Main tahu ya kalau Keita itu nggak jago main game, noob. Keita milihnya game fighting mecha 3D. Mereka pun main gamenya sebanyak 3 ronde. Keita milih karakter yang paling basic dan menang telak di ronde pertama. Keita ternyata udah sering main game ini selama bertahun-tahun dengan Kousei. Masuk ke ronde kedua, Main mulai terbiasa dengan gamenya dan makin jago. Keita sadar kalau di ronde 3 ini dia pasti kalah. Jadi apapun yang terjadi harus menang di ronde 2. Saat darah mereka berdua sekarat, Keita pun akhirnya kalah. Dan tentunya kalah juga ya di ronde ketiga. Beberapa hari kemudian, Keita dan Main pergi ke mall buat ngebawa semua barang belanjaan Main sebagai budaknya. Pas jalan, mereka ketemu Aguri dan Tasuku yang lagi jalan bareng di mall. Si Main ternyata udah tahu kalau hubungan Keita dan Aguri itu bohongan. Cuma karena seru ya jadi ngikut arus aja. Setelah itu, Keita dan Main pun ketemu dengan Chiaki. Main nanya ke Keita apa dia tahu alasan kenapa hubungan dia kacau. Keita jawab, karena kebetulan dan kesalahpahaman. Main pun langsung kecewa dengan jawaban Keita. Main cerita kalau dulu orang tua doi itu cerai karena ayahnya sering kerja lembur dan ibunya selingkuh. Ibunya ini baik dan suka berkorban biar semua orang senang. Main bilang kalau dia pengen ibunya sesekali jadi egois dan lebih prioritasin kebahagiaan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Karena orang yang mencintai kita akan nerima semua keegoisan kita. Inilah alasan kenapa Main suka ngebuat orang lain jadi miliknya atau jadi propertinya. Di sini diindikasikan juga kalau ternyata Chiaki itu dengar pembicaraan mereka. Lanjut ke 1 hari sebelum Valentine, Keita dapat coklat murah dari Aguri. Coklat Thunder kalau kalian tahu. Di sini Aguri juga cerita kalau alasan Main ngambil gantungan kunci beruang Aguri itu karena Main suka barang-barang lucu. Cuma Main nggak mau mengakui. Jadi bukan karena alasan jahat ya, Main ngambil gantungan kunci beruangnya milik Aguri. Di sisi lain, Karen gagal ngebuat coklat figur berbentuk Keita. Bau coklatnya itu mirip buku tua dan dengan ukuran skala 1/10 tubuh Keita. Untuk Chiaki dan Konoha, mereka berdua pergi beli coklat di toko. Pas pulang, mereka ketemu dengan Keita. Konoha yang di volume-volume sebelumnya bilang bakal nyerah terhadap Keita, tiba-tiba langsung ngasih coklat dan nembak Keita. Konoha tahu kalau doi nggak punya peluang sama sekali dan akhirnya mutusin untuk pulang duluan. Keesokan harinya, saat Valentine, Karen ngebawa coklat figur Keita buatannya dan mikir apa mending dimakan sendiri aja karena jelek. Saat istirahat makan siang, Aguri makan bareng Tasuku. Aguri nyelipin coklat ke lengannya Tasuku. Tapi Tasuku nggak mau nerima karena mikir masih belum layak untuk Aguri. Aguri pun akhirnya dengan paksa ngemasukin coklatnya ke mulut Tasuku. Setelah sekolah, Keita dapat pesan dari Karen buat ketemuan di game center. Pas buka loker sepatu, Keita dapat coklat dan surat dari Chiaki. Saat tiba di game center, ternyata Karen lagi tanding dengan Main demi memperebutkan kepemilikan Keita dari Main. Skor mereka sekarang imbang 1-1. Cuma karena makin banyak orang yang nonton, akhirnya mereka terpaksa harus berhenti. Jadinya seri ya. Karen sebenarnya tahu kalau Main itu ngepur di ronde pertama dan Karen gak mungkin bisa ngalahin doi. Karen sadar kalau apa yang doi lakuin itu egois dan bakal ngelukain harga diri Keita. Tapi doi nggak menyesali perbuatannya. Karen pun mulai nangis dan bilang ke Keita kalau dia boleh ketawa. Awalnya Keita marah, tapi akhirnya jadi tenang dan bilang makasih ke Karen. Karena itu adalah ekspresi cintanya Karen. Karen pun ngasih coklat buatannya ke Keita. Dan Keita bilang kalau itu coklat Valentine terbaik sepanjang hidupnya. Lanjut lagi, Karen ngajak geng mereka buat pergi ke game center gede yang baru. Bilang kalau doi pengen nyari game yang bisa dimenangin ngelawan Main. Setelah beberapa waktu, Keita teringat tentang cerita ibunya Main untuk jadi egois. Keita pun manggil Karen dan langsung nyandar buat nyium doi, tanpa peduli kalau mereka itu lagi di publik dan walaupun ada Chiaki sama Konoha yang lihat. Pas mau nyium, tiba-tiba ada yang manggil Keita.
Jadinya Keita pun langsung ngeliat ke arah yang manggil. Dan yang manggil itu ternyata adalah Chiaki, yang mana langsung nyium Keita. Nah ini Chiaki juga dengar cerita ibunya Main ya kemarin, terus mutusin buat jadi egois juga. Dan volume 10 pun selesai. Masuk ke volume 11, Karen yang shock ngeliat Chiaki nyium Keita, mutusin buat ngeluarin semua yang doi punya. Beberapa hari setelahnya, Karen ketemu Chiaki di game center, terus ngajak Chiaki ke rumahnya buat ngobrol dan main game bareng. Pas lagi main, Karen nanya apa Chiaki nyesal atas perbuatannya kemarin. Chiaki pun jawab kalau doi nggak ada penyesalan sama sekali. Karen di satu sisi marah, tapi di satu sisi lain ngerti akan perasaan Chiaki. Karen malah kagum dengan keberanian Chiaki dan maafin Chiaki karena doi nggak punya penyesalan. Chiaki yang dengar hal itu pun senang dan langsung ngeluarin air mata. Chiaki nanya ke Karen apa yang harus doi lakuin buat penebusan dosanya. Karen awalnya bilang nggak usah, tapi karena Chiaki tetap maksa, akhirnya Karen mutusin buat minta bantuan Chiaki untuk ngelawan Main demi memperebutkan hak kepemilikan Keita. Chiaki pun setuju dengan senang. Karen terus nyuruh Chiaki buat nginap, latihan bareng selama seminggu di rumahnya. Suatu hari, Main dapat pesan dari Karen buat tanding. Karen mintanya bukan 1 lawan 1, melainkan 4 pemain Battle Royale. Jadi mereka mainnya game Smash Bros. Kalau kalian tahu, yang tanding ada 4 orang. Main, Karen, Chiaki, sama senpai ketua klub game yang jago fighting, namanya Nino. Siapa yang menang bakal dapatin hak kepemilikan Keita. Karen nekanin ke Main kalau ini adalah pertarungan pribadi, walaupun nggak 1 lawan 1. Main sadar kalau ini kemungkinan besar bakal jadi 3 lawan 1, tapi doi tetap setuju. Lanjut ke hari pertandingan, mereka tanding di ruang klub gamenya Karen. Terus lumayan banyak juga yang nonton. Ada Keita, Tasuku, Aguri, Mi, Kousei, Konoha, dan anggota dari klub game. Kita juga dikasih tahu ya, kalau ternyata Main itu mantan ketua klub game di sini. Dan ngelawan Karen, yang sekarang adalah ketua klub gamenya. Jadi ini mantan ketua klub game ngelawan klub game yang sekarang ya. Saat tanding, Main setara dengan Nino. Karen ketinggalan sedikit di bawah mereka, dan Chiaki yang paling belakang. Main jadi bingung kenapa mereka nggak 3 lawan 1, tapi malah semuanya musuh. Main pun mulai serius dan mulai ngalahin mereka satu persatu, dimulai dari Nino dan Chiaki. Saat Karen hampir kalah, ternyata karakter Chiaki masih belum jatuh. Terus karakternya Chiaki ini lompat ke kepala karakternya Karen yang lagi jatuh, dan akhirnya ngalahin Main yang saat itu sedang kaget. Chiaki pun jadi pemenangnya. Karen cerita kenapa doi milih game Smash Bros ini karena itu adalah game yang saat itu dia dan Chiaki cari pas mereka lagi ketemu di toko game kemarin. Chiaki juga ternyata udah sering main Smash Bros bareng Konoha sejak kecil. Jadi karena sering dibantai sama Konoha, Chiaki akhirnya jago ngehindar. Ya jago ngambang di udara lah ya. Ditambah latihan bareng Karen, doi jadi makin jago dalam ngehindar. Chiaki pun bilang kalau hak kepemilikan Keita bakal jadi milik Keita sendiri. Pas pulang, Chiaki dan Keita naik bis kosong bareng, berdua. Keita bilang pengen balas kebaikan Chiaki, terus nanya apa yang doi mau. Chiaki bilang kalau doi mau pegangan tangan, pelukan, elusan di kepala, dan tentunya ciuman. Cuma ya nggak jadi, kayak bercanda gitu. Chiaki pun langsung nembak Keita lagi, bilang kalau cintanya nggak kalah dari Karen. Keita balas, bilang makasih, dan Chiaki pun balas, bilang sama-sama. Keita janji nanti di hari White Day, dia bakal nyampein semua perasaannya ke Chiaki. Chiaki pun lalu nyandar di bahunya Keita, dan momen mereka berdua menjadi hening. Lanjut ke hari White Day, Keita ketemu dengan Aguri di jalan. Di sini, mereka ngebuat jelas hubungan mereka. Mereka suka satu sama lain, tapi ya suka gitu aja, nggak lebih dari pasangan mereka masing-masing. Setelah itu, Tasuku ketemuan dengan Aguri dan nembak doi. Aguri pun nerima Tasuku dan ngasih gantungan kunci beruang yang selama ini doi simpan. Dan sebagai hadiah untuk White Day, Tasuku ngajak Aguri buat pergi ke game center dan bakal menangin apapun yang Aguri mau. Sama seperti yang mereka lakuin saat pertama kali ketemu pas SMP. Aguri pun langsung nangis bahagia dan minta dicium. Di depan mesin UFO yang menjadi kenangan mereka, mereka pun akhirnya ciuman. Sekarang kita pindah ke Keita. Main bilang bakal ngedukung apapun keputusan Keita. Dan bahkan kalau Keita patah hati, Keita boleh meluk Main. Keita bilang kalau dia janjian buat ketemu dengan Karen dan Chiaki. Sebenarnya sama Konoha juga, karena doi ngasih coklat ke Keita ya kemarin. Tapi karena ada urusan, jadinya ditunda. Keita udah nyiapin 3 buah hadiah, 2 untuk Chiaki dan 1 untuk Karen.
Di sini ada dua sisi kejadian ya. Yang pertama dengan Chiaki, yang kedua dengan Karen. Kita ke Chiaki dulu. Keita ketemuan dengan Chiaki di alun-alun. Mereka duduk di bangku sambil ngobrol panjang tentang pengalaman mereka selama ini. Keita kemudian ngasih Chiaki hadiahnya. Yang pertama, ada surat yang isinya semua perasaan Keita ke Chiaki. Keita nulis surat ini selama sebulan. Surat ini sebagai bentuk balasan atas surat Chiaki pas Valentine. Pas baca suratnya, Chiaki langsung nangis. Karena isinya ada sekitar 20-an lembar review tentang semua game yang dibuat sama Chiaki sebagai Nobe-san. Semua reviewnya ini berisi pujian. Keita bahkan sampai ngemainin ulang semua gamenya biar bisa bikin review yang sedetail itu. Setelah itu, Keita juga ngasih satu lagi hadiahnya buat Chiaki, yaitu game. Game ini melambangkan pengalaman yang udah dilalui Keita sama Chiaki. Keita pengen mainin gamenya bareng Chiaki, terus bilang, "Chiaki, mau kakao?" Nah ini nanti ya di belakang sambungan dari kalimatnya. Setelah selesai dengan Chiaki, Keita langsung pergi buat ketemuan dengan Karen di ruang kelas sekolah saat sore. Mereka ngobrol tentang pertemuan mereka dan apa aja yang udah mereka lalui selama ini. Setelah ngobrol panjang, Keita langsung nembak Karen pakai gantungan kunci beruang yang dia beli bareng Aguri. Karen pun ngasih senyuman sambil nangis. Sama kayak ekspresi Chiaki saat Keita minta Chiaki buat jadi temannya. Bahkan jawaban mereka berdua juga sama, yaitu tentu saja. Ya seperti biasa, kita ucapkan rest in peace untuk tim Desu Desu. Sekarang kita masuk ke volume terakhir, yaitu volume 12. Di sini nggak banyak yang terjadi. Karena Keita dan Aguri udah balik lagi sama pasangan asli mereka, jadinya mereka mulai ketemuan lagi di restoran. Di sini mereka bikin janji persahabatan. Suatu hari, Konoha minta bantuan Keita buat milih game. Konoha sadar kalau peluang Doi itu kecil buat ngedapatin Keita. Tapi Doi bilang ke dirinya sendiri kalau Doi nggak bakal nyerah ke Karen dan bakal ngelakuin apa aja biar Keita merhatiin Doi. Sayangnya, Keita udah mutusin buat nggak bakal ngelepasin Karen lagi apapun yang terjadi. Karena Keita tahu kalau Karen adalah main heroine dia sejak mereka pertama kali ketemu. Dan di sisi lain, Karen juga ngerasain hal yang sama dengan Keita. Sekarang mereka berdua bakal nulis cerita baru tentang hubungan mereka berdua. Dan tamat. Ini ada beberapa ilustrasi di volume ini. Ceritanya juga nggak major-major amat. Kayak Keita dan Karen yang pergi kencan di taman bermain. Hubungan Aguri dan Tasuku. Sama Chiaki yang udah move on. Ya, jadi gimana pendapat kalian tentang ending Gamers? Kita dapat happy end ya. Mimin paling malas bacanya itu karena karakternya suka salah paham, suka salah sangka. Terutama si Karen dan Tasuku. Ini ada di anime juga ya. Kadang jengkel juga bacanya. Sekarang untuk bonus fun fact seperti biasa. Di sini ada yang pernah nonton Setokai no Ichizon. Ya, ini pengarangnya sama ya dengan Gamers. Pengarangnya nerbitin novel Gamers 2 tahun setelah Setokai no Ichizon tamat. Bahkan nama marganya Aguri, yaitu Sakura no Aguri, itu sama dengan nama marganya si ketua OSIS di Setokai no Ichizon, yaitu Sakura no Kurimu. Dan dua seri ini ternyata satu universe. Buktinya ada di volume 8 saat Konoha nemuin permainan kartu aneh buatan ketua OSIS di Setokai no Ichizon. Bahkan kalau kita bandingkan seragam sekolahnya, itu sama persis ya. Dan bonus fun fact yang terakhir, itu pengisi suara Karen sama dengan pengisi suara Nayu dari Imu saya kemarin. Sekian untuk video spoiler ending Gamers part 2. Selesai ya pembahasan kita untuk seri Gamers di channel ini. Spoiler dikit untuk seri selanjutnya yang bakal kita bahas. Makasih buat yang udah mampir, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.